Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita lebih jauh dalam aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, memang ayat ini sudah sering saudara dengar, sudah sering saudara baca. Tapi pada pagi hari ini saya sangat percaya ada rencana yang luar biasa bagi saudara, bagi kehidupan saya yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu Yesus mengajar kepada orang banyak di bukit saudara. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, kalau kita melihat perikop ini, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang akan kamu minum, apa yang kau akan pakai. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai kita khawatir. Tema renungan pada pagi hari ini, yaitu prioritaskan Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak pada saat itu. Dalam perikop ini tentang hal kekhawatiran, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Seberapa banyak saudara yang hari-hari ini mulai khawatir? Firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita semua, jangan kita khawatir. Kalau seandainya sudah ada di antara saudara yang lagi khawatir, firman Tuhan juga berkata, dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Jika saudara hari-hari ini dalam kekhawatiran, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak mau kita, orang yang percaya, menjadi khawatir dengan keadaan dunia ini. Ingat saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta dari perjalanan hidupnya. Tidak ada seorang pun yang karena rasa khawatir bisa menyelesaikan pergumulan hidup. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini karena kekhawatirannya bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Tidak ada saudara. Firman Tuhan ingatkan jangan kita khawatir. Lalu muncullah ayat ini, ayat yang ke-33 dalam kitab Matius 6 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita semua, kita cari dahulu kerajaan Allah. Artinya kita dahulukan Tuhan. Kerajaan Allah berbicara tentang kekekalan saudara. Kerajaan Allah berbicara tentang masa yang akan datang, masa yang abadi, yang sungguh luar biasa, yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang percaya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita utamakan Tuhan. Kita dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak saudara yang mengerti tentang prioritas, tentang hak utama, tentang hal yang utama. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa doa itu adalah hal utama. Mengasihi adalah hal utama. Membaca firman Tuhan adalah hal utama. Berapa banyak saudara mengetahui bahwa hal itu adalah hal-hal utama karena berkaitan dengan kekekalan, berkaitan dengan hal yang abadi. Tetapi seberapa banyak saudara yang hanya mengerti tetapi tidak melakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang mengerti prioritas, hidupnya akan berkualitas. Orang yang mengerti prioritas akan berkualitas hidupnya. Itu orang yang mengerti saudara, akan berkualitas. Tetapi kiranya saudara bukan hanya sekedar mengerti. Kata akan tadi, akan berkualitas itu belum terjadi saudara. Hal itu akan terjadi jika kita melakukan yang namanya prioritas. Orang yang mengerti dan melakukan prioritas, hidupnya pasti berkualitas. Seberapa banyak saudara yang mengerti bahwa seperti saya katakan tadi, doa, baca firman, mengasihi, itu adalah hal-hal yang prioritas. Tetapi berapa banyak saudara yang mengerti tetapi tidak melakukan saudara. Tetapi ketika kita mengerti bahwa itu adalah hal prioritas, mari kita lakukan saudara. Karena ketika kita melakukan hal yang prioritas, pasti hidup kita akan berkualitas. Hidup kita akan berkualitas seperti apa saudara? Hidup kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Orang lain akan melihat ada sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi terang bagi banyak orang saudara. Lakukanlah apa yang menjadi prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
utamakan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kita. Mungkin saudara yang lagi beraktivitas, sebelum mulai aktivitas kita, kita utamakan Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari kita hadirkan Tuhan. Dalam rencana-rencana kita, kita utamakan Tuhan dari segala-galanya. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menjamin kehidupan kita. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kalau kita berpikir tentang soal makanan, minuman, pakaian, firman Tuhan berkata, tidak usah kita khawatir karena Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan, saudara. Dalam segala aspek hidup kita, kita utamakan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Hal-hal yang Tuhan senang, saudara. Hari-hari ini biarlah keadaan sekarang memang keadaan yang sukar, tetapi biarlah keadaan kita setiap hari kita semakin introspeksi diri, membenah diri. Kita menjadi pribadi yang lebih lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita hari demi hari membenah diri menjadi lebih baik, saya percaya hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi orang lain. Teruslah prioritaskan Tuhan. Kita utamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita bukan kepada tambahannya, saudara, tetapi fokus kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Saya percaya kalau saudara mengutamakan Tuhan, kalau saudara memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara, Dia Bapa yang baik akan memelihara kehidupan kita. Setiap kebutuhan keperluan kita pasti Tuhan jamin. Kalau burung di udara, firman Tuhan katakan yang tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sanggup mengadakan setiap kebutuhan keperluan kita, saudara. Tetap percaya kepadanya, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini dan seterusnya. Biarlah kita terus merenungkan firman Tuhan ini, mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam tugas kehidupan kami, dalam aktivitas kami, dalam usaha pekerjaan kami, bahkan dalam rencana-rencana kami. Biarlah kami terus mengutamakan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami untuk selalu mengasihi Engkau, Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan, jemaat GPDC OTW Temanggung, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, staf Gembala, Diaken Karunia, Diaken Karya, seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Jadikan jemaat-Mu ini jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang melakukan kehendak-kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Bahkan Tuhan selamatkan bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian ketika kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Kami akan melangkah dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.